Saya Suroto dari Adirojo sini, desanya Papringan, masuk Kabupaten Semarang. Untuk bidang kegiatannya ini ternak lebah trigona, itu dalam bahasa lokal sini disebut lanceng. Lebah itu merupakan penghasil madu, satu-satunya lebah penghasil madu yang tidak bersengat, yaitu trigona atau lebah lanceng. Yang lainnya pasti bersengat. Untuk sejarah dari ternak lebah trigona ini sebenarnya tidak dari dulu punya tujuan untuk ternak gitu, tapi berawal dari hobi dari mencari di alam liar, kebun-kebun di hutan di daerah gunung seperti itu, hanya untuk mencari madunya saja. Tapi lama-kelamaan karena koloni itu dibawa pulang, taruh di rumah, terus akhirnya itu menghasilkan madu. Dari situ saya mulai berpikir bagaimana caranya untuk ini saya kembangkan, saya ternakkan, begitu saja, mengalir begitu saja. Sudah, kalau dari awal hampir 10 tahun. Peralatannya untuk sementara ya masih tradisional semua, hanya alat penyaring, alat panen, itu semuanya tradisional. Ya ada yang saya gunakan pakai pom kecil, alat sedot, tapi untuk sementara kurang efektif karena jenis trigona, jenis lanceng itu banyak. Sementara yang di sini sebagian besar masih jenis Levis Shep, itu jenis yang terkecil, jenis yang paling galak, jenis yang produktivitas madunya paling sedikit juga. Tapi tidak dipungkiri, menurut saya pribadi, bahwasanya saya bandingkan dengan produksi madu dari trigona yang lain, jenis Levis Shep mempunyai produksi yang sedikit tapi kualitasnya memang berbeda, yaitu keras. Stoknya sebenarnya tidak harus kayu khusus, kayu A, B atau C, tidak, tapi yang penting box itu terbuat dari kayu yang tahan dengan hama, terutama kalau dalam bahasa Jawa disebut teter, karena jika dimakan oleh teter, bubuk itu, nanti lancengnya akan stres dan bisa-bisa koloni itu akan meninggalkan ratu, akhirnya hancur mati. Keunikan dari lanceng sebenarnya sangat banyak, itu mungkin sampai saat ini saya sudah melihat banyak sekali keunikan, tapi saya yakin bahwa keunikan itu masih banyak lagi di setiap hari, karena kita sebagai manusia hanya mencoba untuk memahami, tapi belum tentu mengerti 100% apa kehendak dari lanceng itu. Tapi lebah lanceng itu mempunyai keunikan tersendiri. Lebah lanceng sebenarnya tidak bisa minggat, atau dalam artian pergi meninggalkan sarang semua, itu nggak bisa, karena ratu itu tidak bisa terbang, terkecuali masih calon ratu gitu ya.
pertama. Yang kedua, lebah lanceng itu akan mengkonsumsi seluruh atau sangat beragam jenis nektar bunga. Dia tidak mau hanya mengumpulkan dari satu jenis nektar bunga, tapi sangat beragam jenis bunga rumput-rumputan pun mau. Dan lebah lanceng itu mempunyai 3 produk yang sebetulnya sangat penting. Itu yang pertama sebenarnya itu propolis, yang kedua royal jelly, yang ketiga baru madu. Madu lanceng ya, kalau saya secara pribadi sebenarnya saya tidak mempelajari dalam jenjang yang di pendidikan atau apa itu enggak, tapi saya hanya dari testimoni orang-orang yang memakai. Saya kira madu yang terpenting itu menyediakan mineral yang sangat banyak. Nah, 1 sendok madu itu mengandung mineral yang melebihi dari 4 sehat 5 sempurna. Kalau konsumen yang membeli ke sini itu sebenarnya sudah jauh kemana-mana, luar kota, bahkan ke luar pulau. Sebenarnya dari teman ke teman itu perlahan ya melebar jauh. Itu rata-rata 3-4 bulan itu baru dipanen. Jadi di sini saya menggunakan metode panen yang tidak bersamaan. Saya gunakan metode bahwa bulan ini panen berapa kotak, besok berapa kotak, bulan depannya berapa, nanti berputar ke kotak yang awal.